Oke, sambil menunggu. Oke, tes. Sambil kita tunggu dulu. Oke. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Jadi kali ini kita akan belajar sedikit tentang ngobrol asik di bidang developer properti, di mana dengan sahabat saya Mas Risang, kita akan belajar tentang bagaimana mulai bisnis developer properti dengan modal yang minim tapi dengan hasil yang fantastis. Nanti kita akan undang Mas Risang untuk gabung sama-sama di live ini. Kita sama-sama belajar untuk kita bisa masuk di dunia developer properti. Sebentar saya undang dulu Mas Risang sebentar. Oke, jadi teman-teman nanti ada giveaway di akhir acara. Oke, selamat pagi Mas Risang. Selamat pagi, Mas Wah, semangat nih. Angga. Lagi di jalan nih. Semangat terus nih Oke. di jalan nih, habis Nah, survei lahan nih. wah, siap ya. Nah, Kebetulan teman-teman, jadi gini. apa? Kebetulan siang ini agak kurang enak badan. Wah, tapi semangatnya tetap luar biasa ya, Mas. Iya, Oke, harus. teman-teman. Jadi kali ini kita akan kedatangan teman baik saya nih, Mas Risang. Dia asli Jogja. Nanti kita banyak kenalan, banyak sharing, ngobrol. Gimana. Ya, Ini anak muda yang luar biasa. Kita kenal juga ada rencana mau bangun bisnis sama-sama di Semarang ya, Mas ya. amin, Tapi di amin, bidang pasti. lain. Ya. Ya, Di bidang lain. Nanti iya, nanti kita kasih tahu. Ya sama ini jadi kita hari ini kita akan belajar bagaimana memulai di bidang developer properti dengan modal yang minim tapi hasil yang luar biasa. Ini praktisi yang memang sudah praktik di bidangnya ya Mas. Mungkin kita banyak tanya-tanya. iya, Oke, ya, semangat kita mulai ya. Mas Isan mau ya, tanya-tanya boleh, dulu nih teman-teman boleh, teman-teman boleh, boleh. mau tahu Ya, kira-kira Mas Isan tuh asli mana, terus eh, tinggal di mana sekarang, kesibukannya apa? Ya silakan. Bro. kalau saya asli Solo ya. Kalau tinggal itu Oke. sebenarnya rumah rumah tinggal saya yang saya tempati itu di Jogja, di Oke. dekat di belakang kampus UII. Oh, kampus UI. Cuman karena Terus proyek karena akhir-akhir ini tahun ini lagi benar-benar fokus di proyek Permata Risang cabang Solo. Jadi sementara waktu tinggal di Solo untuk dampingi proyek di Surakarta. oh, kalau proyeknya sendiri saat ini ada di mana Mas? Solo atau Jogja atau di mana atau di Yang saat ini lagi kita fokuskan di Permata Risang Residence 1 Oke. di Solo. Tapi ini kita dalam bulan ini insya Allah launching Permata Risang Residence 2, 3, dan 4. Wah, wah mantap ya. Iya. Nah, terus ini penasaran nih saya nih. Sebenarnya Mas Rizal basicnya dari awal tuh apa di properti atau dulunya sebagai apa atau kok bisa ke properti awalnya bidangnya apa Mas Rizal? Nah, Enggak mas, enggak sama sekali. Sebenarnya kalau kalau properti ini gimana ya? Enggak ada impian saya malahan di properti. Enggak ada oh. tujuan, enggak ada tujuan Tadinya di properti. bidang apa Mas? Kalau Tadi boleh ya tahu saya tadinya. itu di otomotif. Oh, Tapi dulu oke. saya kuliah di seni rupa di Oh, ISI Solo seni rupa. Nah, oke. Jadi anak seni ya Mas ya dasarnya ya. iya anak seni. Sama kita. Ya, nah ini mau tanya dikit nih. Kira-kira awalnya kok bisa terjun, ceritakan singkat mungkin. Kok bisa istilahnya terjebak atau kebetulan atau emang nggak kebetulan atau gimana itu ceritanya masuk ke Awalnya kebetulan terus jadi terjebak. nyala terjebak dan enakan ya Mas. Terjebak, terjebaknya itu karena keenakan ternyata hasilnya Nah gede. iya, biasanya gitu. Ya, kok bisa Mas? Awalnya gimana itu? Maksudnya kok bisa awal mula atau seperti Nah, apa boleh? ceritanya gini. Ya, Itu betulan dulu kan saya punya usaha otomotif ya.
usaha otomotif, terus saya di ujung terakhir saya bisnis properti itu saya mengalami pilot. Jadi Oke. pilot usaha ya, wajar ya namanya usaha. Dulu kan Ya, saya ya. memang usaha itu jatuh bangun terus. Tapi saya ini kan memang orangnya pantang nyerah gitu loh. Ya. Jadi meskipun dalam kondisi paling terpuruk itu malah justru ide saya berkembang semakin liar gitu loh. Wah, oke, oke. Ya, terus. Kan dulu saya kolaps ya di usaha otomotif. Kebetulan saat saya benar-benar di bawah banget, saya mengalami krisis keuangan. Bahkan sepeser pun saya nggak pegang duit waktu itu. Ya, oke. Ada tapi sisa-sisa aset ya, mobil sama motor besar dulu kan saya. Untungnya suka waktu masih usaha otomotif tuh kalau ada duit saya suka beli barang-barang dongkrok, motor-motor besar yang Oke, dongkrok-dongkrok oke, gitu. oke, oke. Nah, ketika saya kolaps, eh, saya lagi apa ya? Lagi bingung gimana cara mikir cari duit gitu loh. Ya, Kebetulan sekali saya itu ketemu dengan paman saya dari Jakarta, datang ke tempat orang tua saya di Solo. Kebetulan waktu itu saya lagi di tempat orang tua saya. ya. Terus paman saya itu minta tolong sama ayah saya waktu itu. Bukan, sama kakak saya waktu itu untuk bantu menjualkan tanah. Ya. Dia punya tanah di Jogja di Bantul ya. Itu masuknya Bantul. Sekitar 600 meter dari balai kota. Oke. Nah, balai kota Bantul. Itu minta tolong untuk dijualkan seharga 500 juta. Oke. Seharga 500 juta eh, minta tolong sama kakak saya basicnya backgroundnya dia cuman orang otomotif, nggak pandai memasarkan barang gitu loh, nggak pandai memasarkan apalagi tanah ya, bukan keahlian dia. Akhirnya diarahkan ke saya, coba itu Pak D, Risang itu dia jago kalau kalau ngelobi orang gitu. Ya, Ya. marketing ya. Nah, kalau cari konsumen dia jago. Akhirnya paman saya itu nemui saya. Itu cerita kalau keponakannya itu sakit stroke, minta tolong untuk dijualkan tanahnya untuk biaya berobat keponakannya. Gitu. Oke. Nah, saya sebagai keponakan juga waktu itu karena melihat sepupu saya tiba-tiba sakit gitu. Saya merasa gimana ya? Terketuk gitu loh hati saya gitu, merasa iba gitu loh. Saya mikir apa yang bisa saya lakukan, saya perbuat untuk bantu paman saya gitu. Oke. Akhirnya saya bilang, "Ya udah, Pak De, saya bantu jualkan, saya minta fotokopi sertifikat dan lain-lain." Akhirnya saya modal fotokopi sertifikat itu waktu itu saya langsung besoknya saya survei lokasi lahannya di Jogja itu luasnya 300 meter persegi. Oke. Ya. Nah, saya survei, saya foto-foto, saya iklankan. Waktu itu masih saya iklankan dalam bentuk tanah. Oke. Ya. Saya iklankan dalam bentuk tanah. Saya kan ada obrolan, ada omongan dengan paman saya waktu itu. Saya minta waktu paling lama 6 bulan saya untuk jualkan tanah itu. Oke. Sampai bulan kelima, tanah itu belum juga laku. Oke. Ya, tanah itu belum juga laku karena terkendala itu lokasi lahannya yang waktu itu sangat rimbun pohon terus semak-semak gitu ya. Jadi Ya. terkesannya singup gitu loh. Ya. Nah,
Terus di bulan kelima itu belum juga laku. Saya mikir keras waktu itu. Eh, Waktu tinggal 1 bulan, janji saya ke om saya untuk menjualkan tanah ini. Oke, oke. Kalau sampai nggak bisa menjualkan, kan saya merasa ada beban moral gitu loh. Punya Oke. janji belum bisa Ya. nempatin. Hmm. Akhirnya eh, saya itu kebetulan ya sama istri itu jalan-jalan di mall. Ya. Jalan-jalan di mall, di situ ada pameran properti, Hmm. pameran rumahan. Ada banyak marketing. Saya lobby semua marketing di sana, saya mintain nomornya satu-satu, bahkan saya buatin grup gitu loh. Nah, Oke, terus oke. apa marketing ada salah satu marketing yang memberi saran ke saya untuk mecah sertifikatnya supaya Hmm. dijualnya bisa lebih cepat. Kalau dijual Kecil itu ya. lokasinya strategis sekali loh Pak. Kalau dijual dipecah sertifikatnya, orang kan ibaratnya kalau Bapak jualnya di angka 600 juta, kan saya apin ya 100 juta waktu itu. Ya. Jadi Oke. biar kalau nego bisa dapat Bisa 500 gitu. sedikit. Ya. Itu pun masih murah sekali, lokasinya tengah kota Jogja ya. Oke. Nah, eh, ketika dapat ide dan saran dari si marketing itu, mbak marketingnya itu, saya tiba-tiba kepikiran dengan perumahan-perumahan yang ada di pameran tadi. No. Ide saya semakin berkembang semakin liar gitu loh. Cuman modal nekat doang gitu loh. Padahal nggak ada duit. Nah, saya kan dulu suka bikin-bikin aquascape, suka bikin-bikin Hmm. paludarium gitu kan. Ya. Apapun yang berhubungan dengan alam gitu loh. Alam. Nah, Oke. mm-mm. Saya kepikiran podo-podo sama-sama kalau saya pecah sertifikat jadi tanah, dijual tanah, kenapa enggak saya jadiin saya jual dalam bentuk rumah pesan bangun aja gitu loh. Sedangkan Oke. itu Ya. lokasinya hook dapat jalan semua gitu loh. Wah, tiga bagus. ratus meter 300 meter itu kalau saya pecah bisa jadi tanah, bisa jadi rumah 3 unit karena dapat jalan Ya, jalan ya. umum Masing-masing ya. semua. Gitu loh. Hmm. Nah, akhirnya karena saya punya hobi di pembuatan aquascape paludarium, Ya. saya kolaborasikan antara hobi saya dengan bisnis properti gitu. Oke. Jadi saya bikin konsep, saya cari arsitek. Waktu itu saya nyeleksi banyak sekali arsitek, lebih dari 10 orang. Ada satu orang arsitek yang benar-benar klop dengan saya dan satu gagasan dengan saya gitu loh, istilahnya nyambung gitu loh. Saya ngomong punya ide seperti apa, dia wujudkan dalam bentuk gambar. Jen. Sekali dia bikin itu saya langsung langsung cocok, langsung srek gitu loh. Oke. Nah, Ya, ya. ini yang saya maksud seperti ini gitu. Akhirnya Ya. saya minta tolong, saya suruh buatkan. Waktu itu saya utang dulu. Nanti kalau udah Hmm. jadi, insya Allah nanti saya cari-carikan uang untuk bayar dengan Mas gitu. Oh, Dan bayar jasanya ya berarti ya, Mas? Bayar bayar jasanya jasa ya. dengan Pak. Iya. Oke, oke. Karena si arsitek ini tahu kalau lahan saya strategis dan punya potensi untuk dijual, punya potensi keuntungan yang besar, akhirnya dia mau membantu gitu loh. Ya. Ya selain itu pinter-pinter cara saya untuk meyakinkan aja si arsitek supaya bisa Oke. bantu saya gitu loh. Ya. Nah, waktu itu saya tawarin royalti gitu loh. Jadi nanti Oke. setiap setiap penjualan rumah dengan desain dan konsep dari jenengan seperti ini, jenengan dapat royalti dari saya gitu. Bahkan nanti jika insya Allah kalau nanti berkembang,
saya bisa beli tanah lagi dan saya konsep jadi perumahan seperti ini lagi Ya. yang menggunakan desain dan konsep ini, nanti jenengan tetap dapat royalti terus. Jadi jenengan bikin Oke. sekali tapi royalti jenengan jalan Ya. terus selama selama saya masih apa bisnis di sini gitu loh. Ya. Oke. Nah, akhirnya dia dengan semangat benar-benar bikinin sebaik mungkin, sebagus mungkin, dia kembangin. Waktu itu saya bikin ide perumahan dengan konsep kolam renang sliding floor. Oh, oke, di bawah Kenapa ya. saya bikin? Ada. Jadi multifungsi. Kenapa saya bikin bikin konsep rumah dengan perumahan seperti ini? Karena saya udah ngerosek, udah ngeriset beberapa semua developer di Indonesia ini belum pernah ada yang menyuguhkan konsep bangunan properti perumahan yang ada kolam renangnya dengan sistem kolam renang sliding floor multifungsi. Jadi ketika dibutuhkan untuk berenang oleh owner rumahnya, Buka. pemilik rumahnya, kolam renang itu bisa terbuka otomatis. Tapi kalau tidak dibutuhkan untuk berenang, dia kolam renang bisa ditutup otomatis. Jadi garasi mobil gitu. Ya, ya. Nah, dengan gagasan itu aja itu udah jadi pionir gitu loh. Nah, ketambahan lagi, saya ini kan dulu sering lihat YouTube-nya Baim Wong ya, artis-artis Baim Ya. Wong, Irfan Hakim yang mereka Ya. mempopulerkan paludarium ya, paludarium Ya. aquascape itu. Awas ya. Nah, Oke. berhubung saya juga hobi di situ, akhirnya saya kolaborasikan hobi saya di bidang pembuatan aquascape dan paludarium itu dengan perumahan. Jadi Oh, saya pengen bikin sesuatu yang berkarakter gitu. Kalau saya hanya bisnis properti perumahan yang umum, saya akan kalah dengan senior saya gitu. Tapi kalau saya punya sesuatu ciri khas yang tidak bisa ditemukan oleh perumahan lain atau developer lain, mungkin orang tidak akan berpikir 1000 kali untuk membeli rumah di perumahan saya. ya. Nah, akhirnya saya setelah desain itu jadi, saya adakan meeting dengan beberapa marketing yang saya kumpulin WA-nya tadi dari mall-mall itu. Ya. Saya adakan pertemuan dengan mereka, saya bikin sayembara. Hmm. Siapapun yang bisa menjualkan rumah saya 3 unit ini, per unitnya saya kasih 50 juta di awal ketika akad dengan Oh. konsep. Otomatis, Itu, Mas. iya, otomatis semua Awal. marketing itu pada semangat. Gitu. Wah, Ya. komisinya gede banget. Belum pernah mereka jual perumahan itu dapat komisi fantastis itu gitu loh. Tapi hitungannya masuk, Mas. Kira-kira hitungan masih masuk ya? Oh, masuk Dengan sekali. Keuntungan saya besar sekali karena saya udah menang start dulu. Pertama, saya bisa dibilang tanpa modal karena apa? Karena saya dimintai tolong untuk jual tanah itu dan Pak D saya bisa saya lobby untuk ya. saya jual dalam bentuk perumahan. Pokoknya intinya yang penting rumah itu laku. Oke, oke. Nah, Oke, terus untuk awalnya Mas, misalnya akhirnya itu ya, oke. Ya, terus lanjut dulu. Ya. nah setelah itu saya suruh bikin draft pemasarannya untuk Iya. untuk iklannya, kata-kata di iklannya itu, deskripsi iklannya saya buatkan dengan kata-kata semenarik mungkin dan saya sharingkan dengan mereka dengan marketing itu di grup. Jadi ada penambahan saran dari mereka gitu loh. Nah, di situ ketika sudah fix deskripsinya langsung diposting semua, mereka serentak.
Nah, Ya. waktu itu saya kan ada sekitar di Jogja itu ada sekitar 75 marketing, 75 lebih lah Wah. marketing. Mereka Ya. serentak menjualkan semua, mengiklankan semua serentak waktu itu. Karena ada tadi reward yang lumayan itu ya, mungkin semangatnya jadi berbeda ya. Iya, rewardnya kan gede banget bagi mereka gitu loh. Jadi mereka itu ya apa waktu waktu apa waktu meeting itu saya yakinkan mereka agar mereka itu optimis dan semangat. Jadi saya tuh bilang gini, saya di sini memang belum mampu untuk menggaji rekan-rekan semua di sini, rekan-rekan broker dan marketing semua di sini. Tapi insya Allah ketika ada penjualan, eh, keuntungan yang komisi yang jenengan-jenengan dapat dari hasil penjualan ini, ibarat jenengan kerja ikut perumahan dengan gaji tetap, itu Betul. bisa bisa jadi gaji kalian selama 2 tahun gitu loh. Ya, ya, setuju. Bisa jadi gaji bisa menjadi sumber pemasukan kalian dengan sistem gaji selama 2 tahun, hitungannya seperti itu. Oke, siap. Ya, gini Mas Rizal, yang mau saya tanyakan gini, itu rumah kira waktu yang pertama itu harga berapa ratus juta? Hah? Gimana? Proyek pertama, proyek yang pertama Nah, harga rumahnya berapa? proyek pertama itu penjualan pertama ya, ada yang closingan Ya. pertama satu marketing. Itu laku 1,8 M. Wah, 1,8 M. Satu Satu unit. koma delapan M satu unit. Dengan Nah, konsep tadi ya, dengan konsep rumah kolam sliding renang ya. floor dengan fasilitas bonusan paludarium. Oke, oke, oke. Oke, siap. Dan Nah, jadi, eh, dan waktu itu kenapa penjualan rumah pertama itu cepat? Eh, karena di situ bonusannya gede. Kalau dihitung bonusannya itu sekitar hampir 200 juta, Mas. ya, terus untuk Pembuatan. ini Mas Rizal, untuk pembayaran sendiri misalnya kan itu kan jual gambar ya, tanpa Mas Rizal bangunin, jadi tanpa modal ya. Oh iya, jual gambar Ya, tanpa bangun dulu. nah Nggak itu ada modal, nggak modelnya bukan tetap tetap termin untuk pembeli misalnya sudah interest dengan desain sudah dengan termin, termin, termin. termin Berapa persen di setiap awal? 30% di awal itu. Oh, cukup ya Jadi untuk memulai ya. iya, jadi pertama pokoknya DP pertama yang masuk ke saya itu kebetulan saya kan dapat konsumen enak banget ya waktu itu. Ya, DP ya. pertama masuk ke saya itu 1 M, Mas. Hmm. 1 M. Malah dia awalnya mau Oh, bayar cash. wah, Orang Jakarta, ya. Mas. Jadi dia Oke, beli di untuk situ nggak ditempati, cuman buat investasi ya. aja karena senang lokasinya di tengah kota Oke, di Jogja. ya jadi gini teman-teman. Jadi emang sebenarnya berawal dari kita membantu orang ya, istilahnya awalnya seperti itu. Iya, Jadi niat baik Mas Risa itu memang betul-betul menimbulkan itu di berkat. Jadi kayak iya, tadi terus ya, ternyata developer properti butuh visioner. Jadi jiwa visioner itu apa melihat peluang. Kayak tadi mungkin di situ ada banyak hutan, kesannya hutan, singup, gini. Tapi kalau iya. kita bisa melihat dari sisi lain, ternyata ada peluang yang bisa kita dapat dari situ ya mas. Dan Betul, ternyata betul, ya betul. tadi. Nah terus step-stepnya mas, setelah mulai dari satu unit clear 1,8 dulu, bisa untuk biaya Iya, satu bisnisnya koma rumah delapan. berikutnya. Ya. Jadi sistem sistem kerja saya gini, Mas. Saya dapat DP Ya, 1 M. Saya dapat ya, DP 1 M. Tanah, saya kan juga harus ada istilah karena waktu itu saya nggak punya duit. Saya kan otomatis harus harus punya cageran dana ya ya, untuk mengantisipasi nanti ada halangan atau kendala waktu pembangunan. Gitu. Jadi ya. waktu itu paman saya itu saya lobby dulu. Eh, Kalau saya kasih uang 200 juta dulu gimana? Jadi Oh, terus biar biar saya ikat ya, kalau takutnya lepas 800 ya, itu penting juga. gimana? Ya itu, ya itu penting juga untuk mengikat biar tidak balik ya, owner ya. Iya, karena kan
saya juga harus memberikan fasilitas keamanan dan kenyamanan untuk Ya, konsumen saya juga gitu loh. Karena ya, sebenarnya kan bisa saya lunasi langsung uang cuma 500 juta, tapi kan ya, eh, kalau tapi kan saya lobby dulu paman saya kebutuhannya menjual tanah ini untuk apa? Untuk berobat. Karena memang ya. hanya untuk berobat, tidak ada kebutuhan lain dan tidak begitu mendesak sekali kecuali hanya untuk pengobatan. Ya saya tanyai dulu kalau ini ada konsumen. Ya saya ngomong apa adanya, DP-nya sekian sekian sekian, saya jujur gitu loh. DP-nya sekian. Eh, tapi saya ya sebenarnya bisa saya bayar langsung lunasi, cuman kan saya juga nggak mau nanti ada resiko misalkan ada kendala di pembangunan dan membutuhkan dana talangan atau tambahan. eh, Kalau saya nggak siap langsung nanti malah konsumen saya malah pembangunan jadi berhenti, konsumen saya jadi kecewa gitu kan. Nah, Oke, saya siap. menjelaskan dengan dengan baiklah intinya ke paman saya itu dan paman saya bilang, oh nggak apa-apa Mas Risang, itu aja Pak Di udah dibantu seneng banget, udah Oh, terima kasih sekali gitu. Ya intinya yang penting kepuasan konsumen dulu gitu loh. Pak Di kan cuma butuhnya untuk biaya pengobatan aja itu pun juga nggak begitu besar. Kalau perlu Pak D nanti dikasih sebutuhnya ditransfer sama Mas Risang sebutuhnya, misalkan Pak D butuh ditransfer 10 juta, Mas Risang transfer 10 juta dulu atau 20 juta dulu nggak apa-apa, nggak harus nggak harus lebih dari 100 juta kok gitu. oke. Tujuannya Ya, cuma untuk biaya biaya ya, oke. Jadi ternyata tetap ada peluang untuk kita bisa tanpa modal ya, asal dengan eh, ya tetap modalnya ya pikiran ya, modal modal ide dan juga kalau pas ketemu momen di mana owner itu sulit menjual aset, di mana kita bisa punya ide untuk membuat suatu perumahan yang bisa kita jual bersama, mungkin ya itu salah satu cara ya mas Isang ya. Cara untuk apa namanya bisa memulai bisnis developer. Jadi caranya model kerjasama dengan sistem seperti itu, tapi iya. tetap mungkin lebih amannya safety-nya mungkin tetap perlu untuk tanda jadi DP ya, biar mengikat secara penuh aset itu ya. Karena kan kita Iya, mungkin lebih enak nah, lagi kalau misalkan kita dengan orang lain kita bisa dengan sistem apa eh, misalnya gini Mas. Saya kan pernah take over rumah. Itu oke. rumah sisanya 9 unit, Mas. Oh, oke Itu oke. saya punya dari hasil keuntungan itu kan saya beli beberapa tanah untuk saya progres perumahan. Oh, oke Nah, oke. ada satu satu lahan perumahan juga yang di take over. Itu 9 unit. Itu kalau Hmm. dihitung harga tanahnya per kapling itu 200-an juta. Saya punya uang saya ada uang anggur itu 500 juta. Ya. Saya take over tapi dengan sistem saya kunci dulu semuanya. Jadi biar nggak Ya. dijual ke orang lain. Gitu. Saya DP-in Oke. 50 juta, 50 juta, 50 juta satu kaplingnya. Gitu. Itu kalau udah step kedua ya, kalau sudah berkembang ya Ya. dari tanpa Ya. modal sampai bisa punya modal. Nah, misalkan Dan ada jadi modal DP. minim pun bisa bisa menguasai 10 kapling bisa gitu loh. Sistemnya dengan cara seperti itu di DP ini Oke. satu-satu. Jadi biar biar si Oke. owner ini percaya kalau kalau lahan-lahan mereka itu pasti kita beli gitu. Ya. Dan keseriusan kita kan, tanda keseriusan kita ya. Iya, tanda Oke. keseriusan kita gitu. Oke, ya ini pertanyaan berikutnya mungkin kayak tadi dengan modal yang minim kebetulan karena mungkin ini mungkin 1 banding 10 kasus yang dimana bisa dimodel seperti ini bahkan lebih 1 banding sekian lah. Tapi Iya. tetap ada peluang-peluang di mana kita bisa mengerjasamakan aset orang lain Iya, yang bisa kita kembangkan. bisa. Cuman Bisa. sebenarnya ada hitungan nggak mas? Misalnya beli aset segini tetap ada hitungan ya. Kita akan jual yang masuk segini dengan desain yang Mas Isang lakukan itu dengan bangunan yang spek yang mungkin bagus ya. Jadi kita juga Mm-mm. kasih yang terbaik untuk konsumen. Iya, pasti. Kira-kira range untuk keuntungan lebih dari 30% atau 40% kira-kira seperti apa yang
Itu yang Preset yang sistem harus harga jualnya harus gini nih, harga jualnya harus gini nih. Ada hmm, patokan nggak? eh, kal- kalau kita jual properti yang perlu kita perhitungkan itu pertama gini Mas. Harga tanahnya dulu. Oke. Harga tanahnya global itu satu kaplingnya global itu misalkan 100 meter persegi atau 120 meter persegi atau Ya, bahkan cuma 70 meter persegi. Nah itu ya. harga itu jadi patokan dulu harga tanah. Oke. Kedua, eh, kedua lokasinya Mas. Kita lihat dulu. Pasti kalau kita mau bikin bisnis properti, bikin bisnis perumahan, kita harus harus riset dulu beberapa perumahan di daerah situ pasarannya berapa, Oke. Oke. dan kita kira-kira worth it nggak kalau kita jual sekian. Misalnya harga pasaran di situ 400 juta, 400 jutaan, rata-rata perumahan di daerah situ 400 jutaan. Ya, Nah, kalau kita estimasi jualnya harus 500 juta, itu kira-kira worth it nggak? masuk. Oke. Ya, Kemungkinan nggak worth it. Tapi ya. yang bikin worth it itu adalah konsep Oke. kita. Ciri khas kita, konsep kita itu bisa meningkatkan dongkrak penjualan, bisa mendongkrak harga penjualan pasaran di situ, gitu loh. Ya, waktu Seperti yang satu contohnya, koma delapan itu, yang 1,8 itu luas tanah berapa, Mas? Bisa jadi 2 lantai atau 2 lantai? eh, Kakak. luas tanah yang 1,8 itu 125 100 meter persegi, luas Berapa? bangunan 218, Oh, oke. dihitung Tapi lebih ke 218. jual konsep ya, kayak tadi ada apa namanya, kolam renang di bawah Iya, yang parkiran saya gitu. jual itu konsepnya Mas. Ya. Makanya Oke, oke. eh, kalau dibilang saya ini awal muncul sebagai apa developer baru itu kan developer jual harga rumah yang Nanti lagi free. Oke. nah Ini agak macet-macet Mas Rizal. iya ini sinyalnya kurang bagus. Oke. Ya. Oke. Ya, terus Mas, konsep jual konsep Nah, terus ya. jual konsep, kedua bonusan Mas. Oke. Ya. Terkadang konsumen itu melupakan harga yang tinggi karena tergiur dengan bonusan, Apa teralihkan itu dengan contohnya? misalkan kayak yang 1,8 itu bonusannya udah full furnish. Jadi konsepnya Hmm. konsumen begitu Ya. masuk rumah sudah tinggal menikmati rumahnya, tinggal nempatin, nggak usah tinggal bawa baju gitu loh, nggak usah Ya. bawa TV, nggak usah beli TV, nggak usah beli meja dan lain-lain. Itu udah include semuanya. Terus apa fasilitas sliding floor, ya jelas itu nggak mungkin ditemukan oleh eh, perumahan lain, oleh konsumen Ya. dari perumahan lain, nggak mungkin ada gitu loh. Dan ketiga, Oke. paludarium. Paludarium, Hmm. kalau konsumen tanya paludarium itu apa, kita arahkan aja di YouTube itu banyak. Di YouTube Oke. itu banyak. Kita Agak arahkan aja plastik ya. YouTube, langsung langsung soundingkan ke eh, YouTube yang punya nama besar seperti Pak Imbong. Nah, wah, orang Oke. langsung Ya, semuanya, wah artis aja. pakai ya. Nah, konsumen kan Oke. otomatis kan mikir ya,
wah beli rumah di Permata Risang ini seperti berasa di rumah Berasa jadi artis ya. seperti rumah kalangan artis gitu loh. Oke. Ya, Gitu. jadi ternyata gini teman-teman, keuntungan kalau mau keuntungannya lebih emang harus melakukan nilai lebih dari aset itu. Jadi Ya. ternyata poin yang berikutnya selain kita berusaha mencari harga tanah yang emang bisa menarik, yang murah. Yang kedua mungkin saat kita mulai membangun di developer mungkin perlu nilai tambah untuk bangunan yang bisa kita jual ya Mas. Mungkin kalau kita Iya. jual kafling mungkin kita pecahin satu-satu mungkin nggak terlalu besar, tapi saat keuntungannya, tapi saat kita punya konsep dengan konsep yang bagus, tapi juga diikuti dengan spek yang bagus juga ya Mas. Jadi nggak Iya. merugikan untuk konsumen dengan. Jadi keuntungan yang lebih harus diikuti dengan nilai tambah yang lebih juga teman-teman. Jadi itu yang harus kita lakukan. Nah kira-kira itu kan nilainya yang lebih ya 1,8 mungkin orang nilainya gede ya. Kira-kira pernah nggak yang nilainya di bawah 1 M antara 500 600 juta yang lagi dikerjakan ini? Yang eh, itu kan di Jogja. Saya kan penjual harga segitu karena prospeknya di situ kan di tengah Lokasinya kota bagus ya. juga ya. Ya, Nah, karena lokasinya bagus. Lah, setelah itu saya dari situ pertama laku 1,8, yang unit kedua dan ketiga itu kebetulan lakunya juga malah lebih gede dari itu, 2,5 M. Oh, Wah, saya terus langsung ketiban rezeki nomplok kan, punya modal gede ya, banget buat beli tanah ya, gitu loh. ya, Nah, saya oke sih. saya beli tanah di daerah Jalan Kaliurang. Itu Oke, rata-rata tanah yang saya beli itu bekas-bekas milik developer yang bangkrut, yang kolaps gitu. mangkrak, Ya, antara mangkrak melangkrak. ya. Akhirnya kan Oke. otomatis kan saya lihat dulu tanahnya melangkrak, kronologinya gimana, dan rata-rata punya utang bank gede, tanggungan utang bank. Nah, sasaran-sasaran seperti inilah yang bisa jadi makanan empuk kita Peluang. sebagai Ya, pebisnis yang punya modal. Otomatis kan kita bisa menekan pembelian, harga harga penjualan mereka. Misalkan buka harga eh, 3 M kan bisa kita tawar jadi 2 M gitu loh. Karena ya, ya, daripada lahannya hangus disita bank gitu loh. ya. Dilelang bank Ya. gitu kan. Terus Nah, konsepnya bangun ulang ya dengan konsepnya Mas Risang ya. Maksudnya, ya, ya. oke. Saya saya bangun ulang, saya bikin apa? Saya bikin perumahan Permata Risang dengan konsep-konsep paludarium lagi. Kenapa kok saya ini bikin setiap rumah saya itu selalu ada konsep paludarium dan aquascape? Karena gini, saya dulu kan juga termasuk ikut terjun sebagai aktivis pecinta lingkungan ya. Ya, Nah, oke, oke, oke. sebenarnya di sini ada pesan moral juga untuk Oke, untuk developer lain, pengusaha properti lain supaya agar ketika berbisnis properti jangan hanya bikin bangunan dengan cor-coran aja. Tanah itu jangan dipenuhi Hmm, cor-coran, jangan ditutupi cor-coran. ya. Setidaknya kita ada kontribusi terhadap lingkungan, terhadap Hmm, kita punya kontribusi untuk memperbaiki lapisan ozon gitu loh. ya, ya, Makanya ya, di ya. setiap perumahan saya selalu saya kasih konsep paludarium, dan setiap rumahnya saya beri pohon-pohon yang menghasilkan kandungan oksigen tinggi seperti pohon pule, bentaos gitu kan. Hmm, Kaliander. ya, ya, ya. Oke, Saya, ya. Ya, jadi itu awal mula masuk ke properti dengan tidak sengajaan tapi sampai akhirnya merasakan enak dari hasilnya ya Mas ya. Nah, ya, akhirnya sekarang lebih fokus total di properti aja dengan ada ya tetap ada bisnis lain ya Mas ya. kalau bisnis lain ada di kuliner. Oh, Tapi oke. untuk saat ini saya lagi lagi gimana ya? Lagi fokus di properti gitu loh. Properti. Oke, oke. Kalau Karena yang semasa kuliner udah pandemi, jalan. ya kalau semasa pandemi menurut Mas Isan prospek di tentang developer ini masih ada peminatnya atau tetap ada pangsa pasarnya nggak di kondisi pandemi seperti ini? Eh
Ada, itu ternyata itu terbukti waktu rumah saya laku yang 3 unit itu di masa pandemi itu malahan. Oh, oke. Tahun berapa itu, Mas? Itu 2020-an, Oke, oke. tengah Awal-awal pandemi. ya. Iya, Pak. Oh, Awal-awal. oke. Oke. Oh, Ya, jadi ternyata enggak 2020 awal, pertengahan 2020. oh, yang masih on-onnya itu ya. Jadi Iya. tetap ada peluang ya, asal ada. Tapi yang pasti gini teman-teman, mungkin yang jadi keuntungan karena tidak memakai uang bank ya. Iya, Salah satunya ya. enggak. Nah, karena Sama gini sekali enggak teman-teman, pakai uang bank. yang terkena agak collab di kondisi pandemi emang saat memaksakan diri membeli aset tapi pakai uang bank. Itu yang saya Ya, juga namanya dengan teman-teman investor yang sering sharing ngobrol karena dia pakai uang bank hanya penambahan kredit dan lain-lain tapi nggak ngejar asetnya, aset itu nggak laku akhirnya mangkrak hilang semuanya. Jadi yang kita sharingkan kali ini adalah peluang-peluang yang minim resiko ternyata ya Mas. iya betul. Sebenarnya Ya, sebenarnya bisa, Mas. Kita bekerja sama dengan bank. ya Itu asal hitungannya tergantung. masuk ya Mas. Asal tetap hitungannya masuk ya. Pertama hitungannya masuk, ya, hitungan penjualannya Ya, masuk. Kedua, gini Mas, kalau bisnis properti kita nggak mungkin bisa jalan sendiri. ya, betul. Sebagai Saya tetap developer betul. kita nggak mungkin bisa jalan sendiri karena pasti akan kualan. Ya, Ya, tahu nggak kalau ini pengalaman saya ya. ya, Ujung tombak pengusaha properti itu adalah marketing. ya, Kan betul. banyak gini ya, banyak developer yang melibatkan marketing freelance ketika ada penjualan komisinya rendet, ya kan? Itu salah. Malah justru marketing itu yang harus kita manjakan. Kalau perlu kita beli apa? Kita beri Promosi. eh apa ya? Marketing Reward. selama hitungannya masuk ya. Komisi gede, nggak ada ruginya lah. Kita untung aja udah Ya, gede, nggak ada ruginya lah, kita berbagi sedikit keuntungan kita, sebagian keuntungan kita untuk marketing, supaya apa, biar bisnis kita ke depan lancar terus semuanya, biar semua marketing ya, itu memprioritaskan kita gitu loh. Karena namanya marketing nggak mungkin menjualkan satu bidang lahan perumahan aja, pasti ada banyak lahan perumahan yang dijualkan. Cuman masalahnya mereka kan tahu mana perumahan yang bisa memberikan mereka komisi yang menarik gitu loh. Nah, kalau ya, kita bisa menguasai itu, kita bisa menguasai hampir semua marketing di setiap kota yang kita adakan proyek di situ, pasti semua marketing itu memprioritaskan kita, Mas. ya. Kalau di Oke. Permata Risang sendiri, di perumahan saya sendiri, itu sampai sekarang marketing yang terlibat memasarkan kita, yang memprioritaskan kita, yang ada di grup grup marketing khusus kita, itu ada 180 orang lebih Wah, oke, se oke. Solo Raya. Ya, oh Solo Dan Raya ya. ya, se Solo Raya itu ada 180 marketing lebih. Dan rata-rata 180 marketing itu mereka punya track record penjualan yang bagus. Nah, Oke. itulah yang mendongkrak Permata Risang Residence ini cepat sekali melambungnya. Ya, Bahkan kemarin kita itu ikut pameran di Solo Grand Mall ya. betul. Pameran properti itu dari masa sebelum pandemi baru pertama kali diadakan setelah pandemi. Oke, Itu ya. paguyuban developer developer Solo Raya. Hmm. Itu ada sekitar 27 developer yang ikut pameran di situ. Dan Oke. uh, kemarin waktu penghujung acara perumahan Permata Risang Residence, sorry, bukan Solo Raya ya, 27 developer seprovinsi, Oh ya. ya, seprovinsi Jawa Tengah. Lah, eh, kemarin ada juga developer Jogja yang ikut, namanya Nirwana Land. Oh, oke, ya. Nirwana Land Jogja. Nah,
waktu penghujung acara di pameran terakhir, di hari terakhir, ternyata EO-nya itu ngadakan kompetisi selama acara pameran ini. Ya. Nah, saya pun juga nggak tahu kok ternyata ada kompetisinya gitu loh. Dan Permata Risang Residence itu dapat juara kedua perumahan dengan konsep dan desain terbaik seprovinsi. Wah, oke. Nah, Selamat. kalau seprovinsi aja juara kedua, berarti yang terbaik kalau di Solo Raya berarti yang terbaik gitu loh. Ya, ya, oke. Ya, ya. Logikanya kan seperti itu Ya, gitu loh. ya. Karena di situ juga Oke. rata-rata banyak developer dari Solo juga yang ikut pameran gitu. Oke. Dengan desain Ya, dan konsep terbaik rumahnya. ya. Nah, Jadi dari emang situlah ternyata nama kita melambung. ya bagus. Jadi ternyata konsep dengan kayak tadi dengan yang tadi Mas yang cerita dari awal dengan harga modal 500 apa model tanah seharga 500 juta dengan tanpa modal karena punya saudara terus bisa bangun dengan nilai unitnya 1,8 itu bisa jadi keuntungannya lebih sehingga jadi semangat terus untuk nambah Iya, aset lain ya. iya, Tapi yang paling penting tentang konsep tadi bagus maksudnya kita developer juga harus punya jiwa seni kadang diperlukan ini untuk kita punya iya, ide-ide yang iya ya kan pasti punya mas. ide-ide Kita yang harus selalu berbeda. eksplorasi hal-hal baru. Betul. Kadang ya yang penting emang lokasi, lokasi dan lokasi sih teman-teman. Makanya kalau lokasinya bagus kita jual dengan harga tinggi pun sebenarnya asal dengan konsep yang bagus nilai lebih bisa bisa masuk juga. Tapi juga kembali kalau misalnya kita jual harga yang miring, usahakan kita juga pulaannya harus miring juga ya Mas. Iya, betul, Ya betul. harus nyari dengan itu. Kita Ya harus pintar-pintar cari lahan. cari lahan. Banyak kok orang Ya, jual lahan yang mereka butuh duit lah itu kita ya harus beli gitu loh. kalau setahun dalam artian misalnya dalam waktu setahun itu mencari lahan harus sebulan sekali dapat atau 2 bulan sekali dapat atau setahun cukup segini asal bisa menguntungkan. Kalau Mas Rizal konsepnya seperti apa untuk mencari lahan? eh Kalau saya itu Ada target nggak? on progress sih Mas. Kalau ada yang nawarin gitu ya ya saya ambil. Tapi banyak juga kok owner on banyak juga Permata Risang itu ditawari malah kerjasama. Jadi Oh, owner yang ya, punya tanah dijual nggak ya, laku-laku, terus betul. kan gini Permata Risang sendiri kan perusahaan kita kan namanya Permata Risang Propertindo, bukan hanya Ya, melingkupi developer aja, tapi kita juga agent penjualan properti gitu kan. Nah, oke. banyak juga owner-owner yang minta tolong ke kita untuk dijualkan tanahnya. Nah, dari situlah peluang empuk kita untuk nawarin gitu loh. Ya, oke. Gimana gini, ini misalkan tanah 10 kapling bisa diolah Ya, dijual tanah lahan 1000 meter. Itu misalnya lahannya langsung dapat jalan semua gitu kan. 10 10 hmm, 10 oke. kapling, Ya, jadi bisa jadi 10 kapling. Nah, itu oke. misalnya dijual 1 M, berarti kan per kaplingnya 100 Oke. juta. Nah, Ya, kita tinggal meyakinkan aja ke ownernya gini, "Eh, Bu atau Pak, ini kalau dijual 1 M, belum tentu nanti jenengan terima bersihnya 1 M, gitu loh. Dan ya, bisa belum tentu dijual. juga cepat dijual, gitu loh. Nah, gimana kalau kerjasama dengan kita olah jadi perumahan. Kalau jenengan dijual dalam bentuk tanah pasti ditawar. Jenengan buka 1 M, pasti nanti paling enggak 750 800 juta itu Ya, jenengan terimanya cuma segitu. Tapi kalau jenengan kerjasama dengan kita olah jadi perumahan, kita nggak akan tawar. Malah kita kasih keuntungan. oh, Misalkan satunya 100 juta. Nanti setiap ya. laku 1 kapling, jenengan saya kasih 130 juta. Oh, Lah kalau 10 kapling berarti kan mereka terimanya si owner dapat terimanya tambahan. 1,3 M. Malah lebih Ya, dapat lebih untung 300 juta gitu loh. oke. Nah ini bagus. Maksudnya dengan cara kita memberi suatu untuk kerjasama dengan yang menguntungkan, tidak kita nekan ya maksudnya. Tidak Iya, memanfaatkan dalam tanda kutip memanfaatkan owner yang lagi butuh kita pepet. Nggak seperti itu ternyata. Maksudnya kita iya, kasih lebih untuk kerjasama.
asal emang kita bisa jualkan dengan nilai yang lebih juga masih masuk itu kan ya berani ya Mas ya. Iya berani, berani. Oke, oke. Misalkan Ya, 130 juta, kita ngasih 130 juta, kalau kita jual rumahnya per kapling kita jual rumahnya 500 juta kan untungnya udah gede itu, udah 100 juta oke, lebih. oke, oke. Ya, jadi itu peluang teman-teman. Makanya di sini sebenarnya kita ada peluang-peluang bisnis di mana jika ada yang model-model seperti itu bisa diinfokan nanti ke Instagram saya, soal properti bisa ada peluang-peluang yang bisa kita kerjakan. Tapi nggak menutup kemungkinan di luar Jogja dan Solo akan Tidak bermain menutup di. dimanapun ya, Oke. harapannya kita setiap kota nanti ada Permata Recycling Oh, oke. Business. Ya, ya teman-teman. Jadi kita tetap ada membuka peluang bisnis. Nanti mungkin bisa ikutin terus perkembangan di Instagram Personal Property. Saya kerjasama dengan Mas Risan untuk proyek-proyek yang akan dikerjakan ke depan. Nah, jadi intinya hari ini kita belajar karena masalah waktu. Jadi hari ini kita belajar banyak tentang bagaimana memulai bisnis developer dengan modal yang minimalis. Ya mungkin Ya. terakhir kata Mas Risan bisa kasih tips untuk awal yang mau memulai. Kadang kan orang mikir properti itu kan nilainya ratusan juta, aset udah Ya. gede. Lah terus saya maksudnya gimana nih? Kadang ketakutan itu loh. Nah itu maksudnya gimana? Eh, intinya gini ya, bukan hanya properti, bisnis apapun eh, kita dasari dengan keyakinan dulu dan keberanian ya. Jadi jangan terlalu banyak berpikir. Kalau kita terlalu banyak berpikir, malah kita nggak akan melangkah, gitu loh. Ya, Jadi setiap kali ada peluang, selama itu bisa mendatangkan cuan, why not? Kenapa nggak kita ambil gitu loh? Kenapa nggak kita upayakan? Kita upayakan semaksimal mungkin. Soal hasil itu biar Tuhan yang ngatur ya. ya, Jadi yes, yes. kita punya harapan, tapi kita jangan terlalu berharap gitu loh. Tapi Ya, kita tetap stabil dalam berusaha, berupaya gitu loh. Anggaplah gini aja, iseng-iseng berhadiah. Saya ini punya prinsip gini. Eh saya hobi, kalau ditanyai orang prinsip dan hobi saya, tanyai Mas Risa hobinya apa? Hobi saya bekerja. ya, Kalau saya bekerja dilandasi dengan hobi, berarti saya melakukan pekerjaan apapun itu saya dasari dengan senang hati, gitu loh. yes, ya, Otomatis kalau saya melakukan segala pekerjaan seberat apapun, kalau saya dasarnya hobi, dasarnya senang kerja, berarti saya ikhlas melakukan itu. Nah, kalau saya ditanyai prinsip saya adalah saya harus bekerja keras karena saya bahagia, karena saya senang bekerja. Dan bekerja cerdas adalah sumber profit income saya. Kerja keras itu adalah hobi, kerja cerdas adalah sumber profit income. ya. Wah, luar biasa nih. Ya, itu teman-teman. Jadi kali ini ya lebih kita harus menikmati apa yang kita kerjakan ya. Jadi Iya. kayak kita mau masuk dunia developer pun kita harus juga perlengkapi diri dengan belajar juga. Jadi nggak bisa Iya. modal nekat juga salah juga ya. Makanya ada dengan acara ini nanti kita ada sesi lain mungkin podcast sama-sama ketemu dengan Mas Isan, Iya. kita ngobrol-ngobrol. Dan rencana teman-teman kita akan adakan nanti ke depan pertemuan untuk siapa yang pengen belajar konsep. Kita ada yang kayak seminar properti tentang developer ya Mas Isan. Iya, Depan di siap. Semarang di satu tempat Siap. mungkin kita nyewa tempat di situ kita bisa mengundang puluhan orang, ratusan orang diharapkan ya. Iya. Kita Iya, belajar konsep gimana Nanti teknik-teknik kita konsep nanti ke depan. ya, Ya gitu. nanti saya Jadi akan ya harapan saya juga seperti itu. Saya ya, ingin ke depan itu saya berbagi ilmu dengan banyak ya, kalangan ya, ya, anak muda, generasi milenial sekarang, biar mereka lebih ya, berkembang dan mengolah ya. mengolah pola pikir mereka untuk bisa kerja cerdas. Ya seperti inilah Ya. kerja cerdas gitu. Oke, siap, siap. Ya, ya inilah bagus sekali teman-teman kita sharing kali ini. Semoga dapat manfaat. Cuma nanti ada juga konsep-konsep juga properti di mana kita bisa konsep beli patungan properti ya Mas, kayak konsep Ya, yang kita rencanakan. bisa. Nah, kita nanti akan bikin konsep-konsep kita untuk generasi muda. Mungkin nilai 100 juta kan besar sekali apa 200 juta. Tapi Ya. kalau dibagi orang 20 kan juga murah. Ya Nah, kan? bisa. Nah, jadi itu nanti Bisa. rencana yang lagi kita bangun teman-teman lewat personal property. Kita bikin konsep-konsep di mana
bisa membeli aset bersama, terus kita jualkan bersama, selisihnya bisa kita bagi rata juga sesuai dengan Ya, persentase yang kita eh, apa namanya sama-sama berikan sepakati. seperti itu. Ya, Ya, sepakati. ya, Jadi gitu ya. teman-teman. Jadi ini banyak proyek-proyek yang kita kerjakan ke depan. Pokoknya ikutin terus Instagram Personal Property. Terus ada juga Permata Risang Residen juga. Jadi terima kasih banyak Mas Risang waktunya. Nanti kita Ya, sambung lagi untuk ya, ketemu. Ini sangat sama-sama bermanfaat Mas untuk Angga. semuanya. Sukses selalu. Ya, Ya, sehat, terima salam kasih. sukses selalu juga. Jadi itu yang kita pelajari hari ini. Mungkin nanti ke depannya tetap ikutin Instagram Personal Property untuk kita banyak sharing-sharing untuk orang-orang hebat di bidang properti teman-teman. Sekian Mas Risang, terima kasih. Ya, Mungkin nanti ya, ada sama-sama. giveaway. Ya, giveaway di akhir nanti saya ikuti postingan berikutnya bisa ikutin di Personal Property. Oke, gitu Mas Ya, Risang. Salam sukses. tetap. Ya. Semangat. Terima kasih. Salam sukses Ya, Mas semangat Angga. semuanya Semoga ya. God bless. personal properti selalu jaya dan Amin. semakin terdepan dalam mengupas Ya, tuntas amin bisnis amin. properti. Ya. Oke, itu Mas Risang. Sukses Terima di kasih. darat, laut, dan Baik, God udara. bless. Ya, ya, oke, siap. Ya.